Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Afinanda Putri, berkuliah di STID Dinia Putri Rahma Elinusiah, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori belajar bermakna menurut David Ausubel. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa sih David Ausubel itu? David Ausubel adalah seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1918 dan meninggal pada tahun 2008. Beliau dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teori belajar bermakna atau Meaningful Learning Theory. Menurut David, proses belajar tidak seharusnya dilakukan dengan cara menghafal. Belajar akan menjadi lebih efektif apabila informasi baru yang diterima siswa dikaitkan dengan pengetahuan, pengalaman, atau konsep yang sebelumnya sudah dimiliki oleh siswa. Misalnya, seorang anak akan belajar tentang buah apel. Nah, sebelum guru menjelaskan materi, guru pasti terlebih dahulu menanyakan kepada anak-anak apakah mereka pernah makan apel. Nah, anak-anak akan mengingat pengalaman sebelumnya seperti rasa apel yang manis atau warna apel yang merah. Dari pengalaman tersebut, anak-anak lebih mudah memahami materi baru mengenai jenis-jenis buah atau manfaat buah bagi kesehatan. Nah, dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa proses belajar menjadi lebih mudah apabila siswa memiliki hubungan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai inti pemikiran David Ausubel. Inti pemikiran David adalah bahwa seorang belajar lebih baik apabila pengetahuan baru dikaitkan dengan konsep yang sudah ada di dalam pikirannya. Beliau juga menjelaskan bahwa belajar bukan hanya sekedar menghafal informasi, tetapi memahami makna dari informasi tersebut. Dalam proses pembelajaran, guru perlu membantu siswa menghubungkan materi baru dengan pengalaman yang pernah dialami oleh siswa. Selain itu, materi pembelajaran juga harus disusun secara teratur, mulai dari konsep yang umum menuju konsep yang lebih khusus. Selanjutnya, terdapat beberapa konsep utama dalam teori David Ausubel. Konsep pembelajaran yang pertama yaitu belajar bermakna. Belajar bermakna merupakan proses ketika informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dengan adanya hubungan tersebut, siswa lebih mudah memahami pembelajaran dan dapat mengingat materi lebih lama. Konsep kedua yaitu pengetahuan awal. Pengetahuan awal adalah pengalaman atau informasi yang sudah dimiliki siswa sebelum mempelajari materi baru. Pengetahuan awal sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami informasi berikutnya. Contohnya, sebelum belajar tentang kendaraan, anak sudah mengetahui mobil atau motor yang sering mereka lihat di jalan. Konsep ketiga yaitu organisasi hierarki. Organisasi hierarki merupakan penyusunan materi dari konsep yang umum menuju konsep yang lebih khusus. Contohnya, guru mengenalkan konsep umum yaitu hewan. Kemudian hewan itu dibagi menjadi dua, yaitu hewan darat dan hewan air. Setelah itu, dijelaskan lagi contoh-contohnya seperti hewan darat itu contohnya kucing, sapi, ayam. Nah, kalau hewan air itu seperti ikan, udang, atau kepiting. Dengan cara tersebut, siswa lebih mudah memahami materi karena pembelajaran diberikan secara bertahap. Selanjutnya, terdapat syarat terjadinya belajar bermakna menurut David Ausubel. Syarat yang pertama yaitu terdapat pada siswa. Siswa harus memiliki pengetahuan awal yang berkaitan dengan materi. Selain itu, siswa juga harus memiliki kemauan untuk belajar dan efektif menghubungkan pengetahuan lama dan pengetahuan barunya. Nah, syarat kedua terdapat pada materi pembelajaran. Materi yang diberikan harus jelas, teratur, dan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Apabila materi terlalu sulit untuk tidak sesuai kemampuan siswa, maka proses pembelajaran bermakna akan sulit terjadi. Nah, berikut saya akan menjelaskan proses belajar bermakna menurut David Ausubel. Proses yang pertama, proses belajar bermakna terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama, pengetahuan awal. Pada tahap ini, siswa sudah memiliki pengalaman atau konsep sebelumnya.
Tahap kedua yaitu informasi baru. Guru memberikan informasi atau materi baru kepada siswa. Tahap ketiga yaitu keterkaitan. Siswa menghubungkan pengetahuan lama dengan informasi baru. Tahap keempat yaitu belajar bermakna. Setelah siswa berhasil menghubungkan keduanya, maka akan terbentuk pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penerapan teori Ausubel pada pendidikan anak usia dini. Contoh pertama yaitu mengaitkan materi dengan pengalaman anak. Misalnya, ketika guru mengajarkan tentang buah-buahan, guru dapat bertanya, "Siapa yang pernah makan pisang?" Anak-anak akan menjawab berdasarkan pengalaman mereka. Dari jawaban tersebut, guru dapat mengembangkan materi pembelajaran. Contoh kedua yaitu menggunakan media visual dan benda nyata. Guru dapat menggunakan gambar, video, atau benda asli agar anak lebih mudah memahami pembelajaran. Contoh ketiga yaitu mengajarkan dari konsep umum menuju konsep khusus. Misalnya, guru mengenalkan tema transportasi terlebih dahulu, kemudian menjelaskan jenis transportasi darat, laut, dan udara. Contoh yang keempat yaitu melibatkan anak secara aktif dalam kegiatan belajar. Anak dapat diajak berdiskusi, bermain, bertanya, dan melakukan kegiatan secara langsung. Nah, selanjutnya yaitu peran guru menurut David Ausubel. Guru memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Peran guru antara lain: 1. Mengetahui pengetahuan awal siswa. 2. Menyusun materi secara terstruktur. Yang ketiga, membantu siswa menghubungkan pengalaman dengan materi baru. Dan yang terakhir, menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Guru bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga membantu siswa memahami makna dari pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat belajar bermakna. Nah, manfaat yang pertama yaitu siswa memiliki pemahaman lebih mendalam. Yang kedua, yaitu materi lebih lamanya mengingat. Dan yang ketiga, yaitu siswa lebih mudah menerapkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu menambah pengalaman dan pengetahuan baru. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa menurut David Ausubel, belajar akan menjadi lebih bermakna apabila siswa menghubungkan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Guru berperan membantu siswa agar dapat memahami konsep pembelajaran, sehingga belajar bukan hanya menghafal, tapi memahami maknanya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.